Pemirsa, misteri tabloid dan sebaran yang menyerang pasangan calon nomor urut 01 dan 02 sudah terjadi sejak pertengahan bulan Januari ini. Kini masing-masing kubu dari pasangan calon saling tuduh sebagai dalang penyebar kampanye negatif. Sudah bergabung bersama kami di studio saat ini anggota Bawaslu RI Frits Edward Siregar untuk membahas lebih jauh secara spesifik mengenai tabloid Indonesia Barokah ini. Pak Frits, selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Ya, saya ingin menanyakan pertama-tama, sudah sampai dengan sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan laporan yang masuk mengenai tabloid Barokah Indonesia ini? Ya, pada saat kami mendapatkan berita soal dari tabloid Indonesia Barokah, kami meminta kepada tim Bawaslu kami untuk segera turun untuk mengecek ke kantor pos dan ke rumah penduduk yang dimungkinkan apakah ada pengiriman terhadap tabloid Indonesia Barokah. Setelah temuan kami ternyata ini bukan terjadi di satu provinsi, malah hampir banyak provinsi kita bilang. Baik di seluruh Jawa, untuk Jakarta, Papua, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Bali, Sumatera Selatan, itu hampir semua ada pendistribusian daripada tabloid ini. Nah, yang setelah kami telusuri juga tidak diketahui siapa pemiliknya. Memang ada alamat redaksinya. Setelah kita cek, ternyata alamatnya tidak benar. Kantornya jalannya salah, juga kantornya juga tidak ada. Nah, kemudian kita sudah mengadakan menjadikan ini sebagai sebuah temuan di Bawaslu. Dan pada tanggal 24 Januari kemarin, setelah diskusi antara Bawaslu, pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung di Sentra Gakumdu, kami menyatakan bahwa belum ada pelanggaran tindak pidana pemilu dari tabloid ini. Tetapi dalam rangka pencegahan, untuk mencegah keresahan yang mulai muncul di masyarakat mengenai isi dari tabloid, siapa yang penyebar, kami akhirnya melakukan itu, melakukan pencegahan dengan mengumpulkan tabloid baik dari kantor pos ataupun dari masyarakat. Oke, nah temuan yang Anda dapatkan itu seperti apa ketika kemudian Anda menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh tabloid Indonesia Barokah ini berdasarkan telaah dari isinya atau seperti apa kurang lebih untuk sampai pada kesimpulan tersebut? Ya, hasil daripada kesimpulan tersebut bisa dilihat dari dua hal misalnya. Kalau menyatakan ini sebuah temuan ataupun sebuah ini sudah terbukti, kan kita harus tahu dulu siapa yang sebagai teradu atau siapa sebagai yang terlapor atau siapa yang patut diduga melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi daripada Sentra Gakumdu adalah meminta kepada polisian untuk melakukan fungsi penyelidikan untuk mengetahui siapa pemilik dan yang pengedar daripada tabloid. Yang kedua adalah meminta kepada Dewan Pers untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap isi daripada Indonesia Tabloid. Apakah memang itu merupakan sebuah produk jurnalistik apa tidak? Jadi kalau kita bisa melihat sebenarnya apakah ini dilihat dari terlapor saja, mungkin itu satu hal. Tapi juga kalaupun kita membaca lebih dalam misalnya dari isi tabloid, kan kita harus melihat apakah ada. Anda sudah membaca isi dari tabloid tersebut? Ya, sudah. Anda sudah membaca? Sudah. Berdasarkan analisa sementara hasil telahan. Jadi dari hasil telahan dari Sentra Gakumdu kan bisa dilihat dari dua hal. Satu, tidak ada terlapornya. Oke. Jadi tidak dapat kita katakan bahwa siapa pelaku tindak pidananya. Seandainya pun kita mengatakan bahwa ketahuan siapa terlapornya, meskipun kita tidak tahu, seandainya unsur terlapornya itu ketahuan, kita kan harus membaca. Nah, kita melihat bahwa memang isinya itu cenderung kepada salah satu paslon misalnya. Tetapi kan apakah itu masuk unsur penghinaan, apakah itu masuk ujaran kebencian, itu kan harus dilihat kembali. Isinya persisnya seperti apa? Anda mengatakan bahwa ada serangan, ada kecenderungan serangan terhadap salah satu paslon, itu isinya seperti apa persisnya? Sebenarnya kan itu kalau yang menurut saya, itu isinya adalah clipping-clipping yang diambil untuk memang melihatnya dari satu sisi gitu, satu sisi untuk
menyudutkan salah satu paslon, dan itu memang bisa dilihat adalah sebuah usaha untuk mendiskreditkan salah satu paslon. Nah, tetapi kita harus melihat apakah muncul ujaran kebencian ya, ataukah itu merupakan fakta yang diambil. Oke, artinya belum sampai menuju ke pelanggaran gitu. Kalau dari unsur masuk kepada pelanggarannya dengan asumsi bahwa terlapornya sudah ketahuan, itu juga masih bisa diperdebatkan gitu. Oke, saya kurang paham. Berarti kemudian sekarang karena terlapornya juga belum jelas, isinya juga akan diserahkan kepada Dewan Pers untuk menganalisa, begitu ya. Artinya sekarang tindak lanjut dari Bawaslu akan menunggu pada posisi penunggu pertama sekarang kan kami sudah meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan siapa di balik ini. Yang kedua adalah fungsi pencegahannya, kita tetap minta kepada Bawaslu kita untuk tetap melakukan pengawasan. Apakah ada edisi-edisi yang berikutnya? Kan mungkinnya kan satu, mungkin nanti kita tidak tahu apakah di lapangan ada hal-hal lain yang muncul ataupun ada tabloid lain dalam bentuk lain yang dapat memiliki fungsi yang serupa. Oke, jadi kemudian sekarang Bawaslu akan mengawasi begitu apakah kemudian ada edisi-edisi yang lain yang akan beredar terkait dengan tabloid Indonesia Barokah. Iya benar. Oke, koordinasinya sekarang dengan kepolisian, dengan Dewan Pers berarti? Iya, betul. Oke, lalu kemudian langkah selanjutnya akan seperti apa? Nah, kalau langkah selanjutnya kita sekarang bertanya kita serahkan kepada kepolisian, apakah ada tindak pidana lainnya yang sehubungan dengan tabloid ini? Apakah ada tindak pidana yang ada diatur misalnya di pasal 310 atau 311 yang sering dipergunakan mengenai penghinaan ataupun ujaran kebencian yang diatur menurut undang-undang pidana. Jadi bukan ujaran kebencian yang diatur dalam undang-undang pemilu, tapi ujaran kebencian yang diatur dalam undang-undang pidana. Baik. Terima kasih Pak Frits telah bergabung bersama kami di Prime Time.